Puji Tuhan, salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, ibadah perayaan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 GS Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Philadelphia, Perum CHTCA 1, wilayah Manado, Malalayang 1 Barat, dilaksanakan di gereja, dituntun oleh tim khusus dan pendeta Feki Mawuntu. Akan kita segera mulaikan. Puji Tuhan, sambil jemaat duduk, mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari kita
kami yang baik, Gembala yang agung yang menuntun kehidupan kami. Umat-umat-Mu boleh bersekutu di dalam rumah gereja dan diikuti oleh jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Dan kami percaya kehadiran Tuhan saat ini ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami percaya Roh Kudus berkarya pagi hari ini di hari perayaan Natal Yesus Kristus. Kami bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau telah lahir dan Engkau telah mati dan bangkit naik ke surga, dan saat ini Roh Kudus berkarya bagi kami semua. Dan Tuhan menolong kami semua yang bertugas memuliakan nama Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sebagai leader singers, pemain musik, seberapa banyak kami yang hadir sampai penyampaian firman. Kami percaya semuanya kami diberkati Tuhan. Segala strategi iblis sudah dihancurkan oleh kuasa darah anak domba. Kami bersyukur, kami buka ibadah ini dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, siap memuji Tuhan? Mari kita katakan Philadelphia, kasih persaudaraan. Kita lakukan. Kita akan memuji Tuhan bagi kita yang di sini dan yang di rumah masing-masing. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita saudara Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan saja bisa berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya.
bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Waktu yang Tuhan beri kami ada di sini memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita. Maka disitulah Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, singers akan memuji Tuhan. Karya kemenangan Tuhan. Terima kasih. Dalam kebenaran-Mu, ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Oh, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Oh, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Kita akan memuji Tuhan. Kami akan memandang karya-Mu Tuhan. Kami akan pandang kemuliaan-Mu saat ini. Sebab Engkau Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Mahagus. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam
tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan dikirkan yang bangkit dalam Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Tuhan dan kemuliaan. Ku pandang kemuliaan, iman besar mahal. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
maka jiwaku pun memuji. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah sana. Saya serahkan kepada Bapak Yesus Pendeta Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka jiwa kami Amin. memuliakan dan memuji Tuhan. Amin. Pikiran, perasaan, kehendak Oh, amin Tuhan. kami percaya Haleluya. dikuasai oleh Amin. kuasa dari tempat maha tinggi, Amin. yaitu Roh kemuliaan. Amin. Kami telah memberi puji sembah. Amin. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman Allah yang hidup dan Haleluya. sangat berkuasa. Dan Roh Allah akan membuat kami pribadi lepas pribadi Amin. mengerti kehendak Tuhan Haleluya. di dalam kehidupan pribadi kami, di mana Tuhan mau kerjakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Roh Kudus, hamba-Mu sudah siap memperdengarkannya, Haleluya. dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Ya, Kasih bersaudara. saudaraan kita lakukan. Puji Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Feki Mawuntu melalui ibadah perayaan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 dari kami Jemaat Philadelphia, Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, beribadah di gedung gereja, dihadiri oleh beberapa anggota saja dan sangat terbatas, dan tentunya diikuti oleh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, bahkan siapa saja yang turut serta beribadah bersama kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tetapi tidak mengurangi makna Natal Yesus Kristus yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Ibadah perayaan Natal Yesus Kristus GSPDI Jemaat Philadelphia THT Siak 1 Malalayang 1 Barat, hari Jumat 25 Desember 2020. Puji Tuhan. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema ibadah kita di bulan Desember ini menjadi gereja mandiri. Ketika kita mendengarkan berita firman Tuhan, tentunya mengingatkan kita agar supaya lewat pemberitaan firman Allah, kehidupan pribadi kita menjadi mandiri. Khotbah ibadah perayaan Natal Yesus Kristus pada hari ini saya memberi tema kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini malaikat tiba-tiba muncul. Ya, di tengah-tengah para gembala yang sementara mengembalakan domba mereka. Ya, memang mereka ada ketakutan. Kemudian malaikat katakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini ada berita kesukaan besar.
untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada berita kesukaan besar disebabkan karena apa? Telah lahir sang juru selamat. Hari ini kita merayakannya. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Wow, luar biasa. Rasanya gembala-gembala ini lebih takut rupanya ya. Karena tiba-tiba datang sejumlah bala tentara sorga yang begitu banyak. Ya, bala tentara sorga ini apa? Mereka meresponi. Dari sorga meresponi kelahiran juru selamat. Ya, apa yang dikatakan oleh bala tentara sorga ini? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini ada pujian secara vertikal kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Mengapa? Juru selamat sudah lahir. Secara horizontal ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini ada dalam satu perikop gembala-gembala yang menggembalakan kambing domba. Khotbah saya mengajak untuk kita lihat dari sisi juru selamat telah lahir. Makanya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Muliakan Tuhan, alami dan bawalah damai sejahtera. Ya. Kita lihat dari sisi ini. Tujuannya, sasarannya kita beribadah, merayakan Natal Yesus Kristus tentu ada sasaran, saudara. Ada tujuan. Melalui khotbah ini, melalui perayaan Natal Yesus Kristus, 25 Desember tahun 2020, setiap orang Kristen, ya, ibadah kita ini bukan saja didengar oleh jemaat Tuhan, tetapi semua orang Kristen siapa saja, bahkan semua orang yang bisa mendengar ini, kalau bisa terimalah sang juru selamat ini, Anda menjadi pengikut Yesus. Khususnya jemaat Philadelphia CHT tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut dengan situasi kondisi yang sementara terjadi di bangsa-bangsa. Khususnya COVID-19, pandemi COVID-19. Tidak perlu kita takut. Mengapa tidak perlu kita takut? Juru selamat yang menyelamatkan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Tidak perlu kita takut gentar dengan berita-berita yang membuat tawar hati. Thanks, haleluya. Ya, lebih baik. Tidak perlu kita gentar yang membuat tawar hati. Banyak kali kita dengar berita-berita melalui mass media, ya, viral, messenger, bahkan FB, WA yang memberitakan, membuat orang itu tawar hati dengan situasi sekarang ini punya dampak terhadap ekonomi. Ada ketakutan, tetapi tidak perlu takut. Kita perlu percaya dan katakan ada juru selamat, ada juru selamat yang telah lahir, yang telah melaksanakan misi penyelamatan. Amin. Oh, kita beri pujian bagi Yesus Tuhan kita. Wow, haleluya. Alamilah damai sejahtera di bulan Natal ini. Merupakan persiapan kita memasuki tahun 2021. Dan bawalah damai. Jadilah kita pembawa damai. Di berbagai tempat terjadilah di desa-desa, kota-kota dan Indonesia. Ya, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ada damai yang dari Tuhan. Sebab Yesuslah Raja Damai. Amin. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tentunya kita punya suatu kerinduan agar supaya terjadi dialami setiap pribadi, dialami setiap keluarga.
Lebih khusus orang Kristen dan siapa saja yang percaya dan terima Yesus sebagai juru selamatnya. Kita lihat dua hal. Yang pertama tentunya jangan takut. Ya, takut ini kamus besar bahasa Indonesia artinya merasa gentar. Tidak perlu kita rasa gentar, ngeri. Ya, menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Memang COVID-19 ini sudah dianggap bencana, pandemi. Bencana untuk bangsa-bangsa. Tuhan izinkan hal ini terjadi agar supaya di bulan Natal ini kita mengimani, percaya dan mengatakan ada juru selamat. Amin. Haleluya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ya memang diizinkan Tuhan ada yang meninggal akibat COVID-19 ini. Dan juga dampaknya bagi kita beribadah cuma di gereja berapa orang saja. Ya. Jangan kita takut. Takut itu artinya juga gelisah, khawatir dengan keadaan yang ada. Jadi ucapan malaikat ini jangan takut, jangan gentar, mendengar, melihat, bahkan sesuatu yang aneh-aneh ke dalam Tuhan. Ada berita-berita aneh-aneh, hoax. Tidak perlu, jangan takut, tidak gentar, jangan gelisah, khawatir. Ini yang poin pertama. Kita lihat kisah yang dialami oleh Imam Zakaria. Ya, dalam Lukas 1 ayat 13. Ya, ini Zakaria ini ada jadwal untuk adakan pembakaran ukupan masuk ke dalam bait Allah. Ketika dia melaksanakan tugasnya, tiba-tiba malaikat mengatakan kepadanya tampil, wow dia takut. Ada ketakutan. Malaikat itu berkata kepadanya, Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Ada doa bagi kita masing-masing. Ketika kita masuk ke hadirat Allah seperti Zakaria, ketika kita mau berdoa, ya, situasi seperti sekarang ini, ada saja roh Allah yang akan berbicara pribadi kita, jangan takut. Sebab doamu telah dijawab, kata malaikat. Firman Allah melalui malaikat, doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Wow, dengan nama Tuhan juga sudah beritahu. Haleluya. Kalau virus pandemi COVID-19 itu diberi nama oleh manusia, ya kan? Tetapi ada nama-nama yang Tuhan beri. Yesus juga diberi nama Yesus. Sebentar kita akan lihat. Nah ini Yohanes diberi nama oleh Tuhan. Cerita selanjutnya benar. Elisabeth yang mandul ini, wow luar biasa, terjadi mujizat. Disebabkan ada doa. Doa yang dinaikkan oleh setiap pribadi, setiap kelompok doa, persekutuan, percaya dan katakan bahwa mujizat pasti terjadi. Tuhan bisa mengangkat segala virus, khususnya virus corona, dari bangsa-bangsa. Kita doa ini, saya percaya ada suatu ketika dunia ini bangsa-bangsa akan bebas dari virus corona. Amin. Sebab dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan bukan oleh karena virus. Haleluya. Tidak, saudara. Dunia ini akan dibinasakan Tuhan oleh apa? Api neraka, bukan virus. Wow, tidak. Itulah sebabnya kita imani doa umat-umat Tuhan satu ketika ada jawaban Tuhan. Kita beri pujian bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Ada contoh lagi. Seorang remaja, anak muda, namanya Maria. Di rumahnya tiba-tiba dia didatangi dapat tamu. Malaikat Gabriel. Wow, Maria takut. Zakaria juga takut. Tapi ada berita baik. Maria takut. Ada berita baik. Haleluya. Di situasi sekarang ini ada ketakutan. Ada berita baik.
Kita tidak perlu menjadi sarana untuk membawa berita. Orang-orang takut, gentar, tawar. Jadilah kita pribadi-pribadi menjadi sarana Tuhan untuk membawa berita baik. Maria pada takut, tiba-tiba ada berita baik. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Seperti pada gembala-gembala tadi, jangan takut. Sakaria, jangan takut. Maria juga, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Saya bisa katakan bahwa setiap orang yang percaya terima Yesus, haleluya, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Karena apa? Kasih karunia yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Percayalah Anda di berbagai tempat di mana saja engkau berada. Ketika engkau dengar berita kebenaran firman Allah, Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamatmu, engkau mendapatkan kasih karunia. Maria, engkau mendapatkan kasih karunia, haleluya, di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Sakaria, istrimu Elisabet akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamakan dia Yohanes. Hebat Tuhan. Hebat, dahsyat. Seseorang yang akan lahir namanya juga dan dia menjadi seperti apa Tuhan tahu. Haleluya. Si Tuhan. Engkau akan mengandung Maria, jangan takut untuk mendapatkan kasih karunia. Engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, namakanlah dia Yesus. Sebentar kita akan lihat artinya. Namakanlah dia Yesus. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Wow. Setiap orang yang terima Yesus ada nama Yesus. Firman Allah berkata Efesus 1 ayat 13, setiap orang yang percaya Tuhan ada Roh Kudus. Pengeteraian Roh Kudus karena Tuhan tahu banyak kali diperhadapkan dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, tetapi di berita baik ada Roh Kudus. Roh Allah yang menaungi engkau, tidak perlu takut Maria. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Amin. Ketika juga kita terima Yesus, Efesus 1 ayat 12, kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Kita beri bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada contoh lagi di sini saudaraku dalam Tuhan. Ya. Ada contoh Yusuf. Suatu ketika Yusuf dia mimpi. Sebelumnya dia mau rencanakan menceraikan Maria. Mereka bertunangan menurut kebiasaan orang-orang Yahudi. Itu sudah suatu ikatan. Persiapan mereka menjadi suami istri. Dan dia rencana untuk menceraikannya disebabkan Maria mengandung. Tiba-tiba dalam mimpi Maria Yusuf mendapatkan berita. Ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, ini luar biasa. Sebenarnya Yusuf saya bisa katakan dia bimbang, khawatir atau takut. Tapi malaikat katakan, ambillah dia menjadi istrimu. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamai dia Yesus. Tadi Maria, malaikat Gabriel katakan, namakan dia Yesus. Sekarang Yusuf, namakanlah dia Yesus. Mengapa? Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai. Namakan dia Yesus, menyelamatkan dia dosa. Mereka juga akan menyebut dia Immanuel sesuai dengan nubuatan, penggenapan nubuatan. Ya, Immanuel,
Jadi saudaraku dalam Yesus kita tidak perlu takut, tidak perlu benar hari-hari ini. Situasi yang sementara terjadi. Ada Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Tidak perlu kita gentar takut, ada Immanuel, Allah beserta, Allah bersama. Anda bukan sendiri, seorang bapak, seorang ibu, anak-anak remaja, pemuda, bukan sendirian, tetapi ada Immanuel, Allah yang beserta. Amin. Luar biasa. Ayat 24 sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Dengar-dengaran Yusuf, taat pada otoritas. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, perhatikan Dopima. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Wow, dia menjaga kekudusan. Dahsyat sekali. Seorang pemuda yang hebat menjaga kekudusan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Wow. Zakaria namakan anakmu itu Yohanes. Yang Maria namakan dia Yesus. Karena engkau sebagai kepala rumah tangga, namakanlah anak yang akan lahir itu namanya Yesus. Sekarang ya ada aplikasi sekarang. Ketika nama Yesus ini seorang pribadi yang dibesarkan di tengah keluarga Yusuf dan Maria, Yusuf sebagai tukang kayu. Kemudian Yesus mulai melayani, dalam pelayanannya dia memanggil murid-murid. Dan suatu ketika murid-muridnya membuat perjalanan. Ya, membuat perjalanan melalui perahu, dan mereka diombang-ambingkan, angin sakal menghantam perahu mereka. Mereka sangat ketakutan. Matius pasal 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka pada ketakutan dengan gelombang badai. Mereka juga pada ketakutan, mereka lihat di atas air itu seperti hantu. Banyak kali orang-orang, bahkan untuk orang Kristen, sudah pada ketakutan pada hal-hal yang belum nyata. Tidak ada virus, pada ketakutan. Ada dikatakan pembawa virus tapi tidak kelihatan, tidak tanda-tanda. Tapi tidak perlu takutlah. Ya kan? Pokoknya kita mengikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan rajin, ya, jaga jarak. Sudahlah, tidak perlu kita takut. Para murid-murid pada ketakutan dengan badai, dan mereka takut kelihatannya hantu. Wow, kadang-kala virus ini seperti hantu, saudara. Tidak kelihatan. Bagaimana ini model? Ya kan? Tidak nyata sebenarnya seperti apa. Lalu Petrus berseru. Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Petrus lihat-lihat, hebat juga nih Petrus. Ini bukan hantu, ini Tuhan. Ya kan? Tuhan ini. Di tengah badai, di tengah kesulitan, kita ada Tuhan. Haleluya. Di tengah gejolak apapun yang terjadi dan sementara dialami oleh bangsa-bangsa, kita punya Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dia bisa berjalan di atas air. Wow, ini dahsyat. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai rasa, mulai demam ini dia nih. Mulai rasa tiupan angin ini. Mulai panas. Gawat ini. Corona tahu saya ini. Mau periksa. Kita takut. Periksa jo. Takut. Pada ketakutan. Petrus pada ketakutan. Tadinya takut dengan badai. Kemudian takut ada hantu. Sekarang takut mau tenggelam.
Semua mati ini dia. So mulai demam. Coba batelang dong. Kau sudah merasa ada sakit tenggorokan. So dia itu. So itu. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Dan memang itu ciri-ciri tanda-tanda seperti itu kan. Ada semua tenggelam. Semua mati ini. Wow. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bukan sedikit orang-orang lagi berteriak, Tuhan tolonglah aku. Orang tidak biasa berdoa, mulai berdoa, Tuhan tolonglah aku. Orang tidak biasa di gereja, oh Tuhan kalau boleh buka gereja. Tapi tidak bisa. Dibatasi. Jadi ini benar-benar mesti mandiri ini, amin. Kita perlu benar-benar menjadi mandiri iman kita. Khususnya jemaat Philadelphia dengan situasi kondisi sekarang kita perlu mandiri. Ya, kita percaya kita bukan sendiri. Ada Yesus Tuhan yang beserta Immanuel. Dia bisa berjalan di atas air. Dia berada di segala tempat, di segala waktu, di waktu yang sama di segala tempat. Dia ada dan tidak bisa dibatasi dengan tembok. Maha hadir Tuhan kita. Apa yang dikatakan Yesus? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan. Doa saya agar supaya setiap pribadi anak-anak Tuhan mengalami jamahan tangan kasih Tuhan. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau takut? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ketika seseorang mengalami jamahan Tuhan, dia diangkat dari ketakutan, pindah bersama Tuhan. Mereka naik di perahu, angin pun reda, tenang. Wow. Saudara mau dengar nyanyian solo? Bagaimana tangan Tuhan pegang, yang nantinya dinyanyikan dan langsung main keyboard Bapak Yuan Nuari Palar, SPD, Sarjana Pendidikan. Kita akan dengar bagaimana ada tangan Tuhan. Ya, tidak kita perlu takut, tidak perlu kita bimbang dengan situasi yang ada. Haleluya. Di perayaan Natal Yesus Kristus percayalah, Immanuel. Dia akan turunkan dan menolong pribadimu, Bapak Ibu, keluarga. Amin. Batu karang itu kuat, sangat kuat. Yesus menghadapi badai. Yesus Tuhan kita, haleluya. Yesus memegang. Yesus Tuhan pegang dia dengan tangan. Pribadimu, keluargamu, percayalah hari ini dia ada tangan Tuhan yang memegangmu. Yesus memberi. Dia akan memberi engkau kedamaian, bukan ketakutan. Dia akan memberikan kemenangan dari segala ketakutan. Yesus memegangku. Amin. Peganglah kami dengan tangan. Bukalah mata rohani kami Tuhan untuk melihat jamahan tangan kasih. Yesus memberiku. Amin. Haleluya. Kemenangan. Amin. Akan beri kemenangan.
Diberkatilah Bapak Yuan Wari, Kepala Sarjana Pendidik. Tuhan telah berikan talenta kepadanya memain musik, suaranya bisa menjadi sarana berkat untuk kita semuanya, puji Tuhan. Berikut kita akan dengar ya, mengapa tidak perlu takut? Karena ada juru selamat, yaitu Kristus Tuhan telah lahir, kita beri pujian. Hari ini kita rayakan kelahirannya, haleluya, puji Tuhan. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat, saya perlu katakan, adalah merupakan intervensi langsung dari Allah yang dahsyat dan ajaib untuk bangsa-bangsa, untuk di dalam ketakutan, di dalam kegentaran. Ada intervensi langsung dari Tuhan dengan tujuan menyelamatkan dari ketakutan. Haleluya. Dari setiap persoalan masalah, Tuhan mau intervensi di kehidupan kita. Di desa-desa, kota-kota, dan setiap bangsa. Yesus disebut juru selamat. Juru selamat. Sebagai juru selamat, ia telah datang membebaskan kita dari dosa. Tidak ada orang pun yang membebaskan orang lain dari dosa, tidak, hanya Yesus. Dia membebaskan kita dari bidang kekuasaan setan. Setan mau menguasai di bidang-bidang apa saja, ya, ideologi politik, sosial, budaya. Dalam setiap apa aktivitas, setan mau menguasai. Tetapi ada juru selamat, membebaskan dari segala bidang kekuasaan iblis. Oleh sebabnya kita perlu membangun kerajaan Allah, supaya setan tidak bisa membangun kerajaannya untuk mengambil keuntungan. Haleluya. Juru selamat membebaskan dari dunia yang jahat menuju pada kebinasaan. Dunia yang jahat menuju kepada umat manusia yang mengikuti cara-cara duniawi yang jahat. Juru selamat membebaskan dari ketakutan kematian. Banyak orang juga ketika mau alami ini sakit, bahkan yang virus, wah, ketakutan kan hebat. Bahkan mau mati pun seperti itu. Hukuman atas pelanggaran juga membebaskan. Haleluya. Kita sudah dengar bagaimana Yesus itu menyelamatkan, itu kata sozo itu, ya, bahasa Yunani, menyelamatkan dari dosa, dari penyakit, dari bahaya, dari pergumulan, dari api neraka, itu yang menyelamatkan. Ya Tuhan, Kristus itu yang diurapi, yang lahir itu Kristus, orang yang diurapi. Dia adalah Mesias, datang dari Allah, dan Tuhan mau memerintah umatnya. Mengenai nama Kristus, tak seorang pun tanpa memiliki Yesus sebagai juru selamat, dia tidak bisa tunduk. Orang itu tidak bisa tunduk pada ketuhanan. Nah, perlu ada respons di sini. Kelahiran juru selamat ada respons. Kita akan lihat pada bagian yang kedua. Ada respons memuliakan Tuhan. Sorga meresponi kelahiran Kristus yang diurapi, yang memerintah ini. Sorga meresponi kelahiran juru selamat. Sorga meresponi sozo yang menyelamatkan, yaitu dengan bala tentara sorga. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kemuliaan ini adalah hal atau keadaan yang luhur, ya, keagungan, kehormatan. Sorga pun menghormati Yesus. Bagaimana kita di dunia ini, khususnya orang Kristen jemaat Philadelphia, mari kita menghormati Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ada damai di bumi. Di sesama kita jemaat dan tetangga berjemaat, bekerja di berbagai tempat, biarlah kita ada damai. Ini maksud respons kita karena kelahiran Sang Juru Selamat. Ada sejahtera, ada aman, sentosa. Doa kita agar supaya amanlah kita di bangsa ini. Ada kita bisa sentosa lah di bangsa ini. Ya, bangsa ini bisa menuju pada bangsa yang makmur,
terlepas dari segala macam gangguan-gangguan apa saja yang mengganggu ya Pancasila NKRI ini. Ya, biarlah ada apa? Ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Aplikasinya apa? Antar sesama damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Antar sesama mari kita ya menciptakan damai mulai dalam rumah tangga, bertetangga, di tempat kerja, di mana saja, dan kita bisa memuliakan, mengagungkan, menghormati Tuhan. Intinya tidak perlu takut dengan situasi yang sedang terjadi. Muliakanlah Tuhan di tempat yang maha tinggi, alamilah dan bawalah damai sejahtera. Pesan firman Allah, muliakanlah Tuhan, alamilah dan bawalah damai sejahtera. Tidak perlu takut dengan segala virus penyakit, khususnya virus COVID-19 ini. Ya, dan segala berita-berita yang membuat tawar hati, tetapi percaya dan katakan, saya memiliki juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus Raja Damai, Kaulah Allah yang kudus. WL Singers tolong maju ke depan. Jadi tidak perlu kita takut. Kita memiliki juru selamat, memiliki Yesus Kristus. Responi dengan memuliakan Tuhan setiap waktu, setiap saat di berbagai tempat, dan bawalah damai kepada sesama. Kita nyanyikan pujian. Kita meresponi dengan apa? Memuliakan. Haleluya. Tetapi ada di tempat di hati yang rendah. Namanya siapa? Namanya berilah nama Yesus. Kita bisa membawa damai sejahtera karena ada Yesus Raja Damai. Tuhan, Engkau adalah Yesus yang menyelamatkan. Namakanlah Dia Yesus menyelamatkan berdasarkan kasih-Nya. Saudaraku dalamku, Yesus sudah melaksanakan misi penyelamatan di atas kayu salib, menyelamatkan. Marilah kita memuja Dia. Yesus adalah Allah, adalah firman menjadi manusia. Kita puja dan kita sembah Dia. Oh, haleluya. Di tempat yang maha tinggi, segala kemuliaan, segala kehormatan, segala kemasyuran bangsa-bangsa hanya untuk Yesus, Yesus, Yesus Tuhan kami. Biarlah setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, di desa-desa, di kota-kota, di
Hai Maria, jangan kau takut. Engkau akan mengandung, melahirkan anak kudus. Yang kau akan lahirkan, apakah dia Yesus? Dia adalah kudus. Kau Allah yang kudus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dalam firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah, firman menjadi manusia. Dialah Yesus. Suci-Mu kami menyembah. Kami menyembah di tempat suci. Namamu Namamu Yesus disanjung. Terjadilah nama Yesus disanjung karena kuasa-Mu sempurna yang menyelamatkan manusia dari dosa. Engkau Raja, Dahsyat. Engkau Yesus Raja segala raja. dimuliakan. Glory haleluya. Jesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, siapa saja yang mengikuti ibadah bersama kami, mari kita muliakan, kita tinggikan Yesus, Yesus. Kau Rajaku Jesus. yang bertahta, Engkau yang berkuasa, haleluya. yang berkuasa. Karena Engkau Tuhan, Engkau hidup, haleluya. Jesus. Tuhan, Kau Rajaku dimuliakan. Mari kita muliakan Dia. Perayaan Natal Yesus Kristus. Mari kita muliakan. Mari kita tinggikan Dia. Jesus, Jesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan kami. Kau Raja, Raja yang segala raja. Oh, Raja yang penuh kemuliaan. Engkau yang bertakhta di singgasana. Jesus. yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, alamilah jamahan tangan kasih Tuhan di berbagai tempat di mana engkau berada. Saya percaya ada satu nama yang kita muliakan, tinggikan saat ini. Nama Yesus yang mau menjamamu dari ketakutan, kebimbangan, keraguan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah jamahan Tuhan, tangan kasih Tuhan. Berilah pribadimu untuk memuliakan Tuhan. Berilah kehidupanmu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Berilah kehidupanmu memuliakan Allah. Terimalah damai dari Raja damai. Di dalam nama Yesus Tuhan, terimalah damai sejahtera. Berilah dirimu untuk membawa damai. Indonesia membutuhkan kedamaian. Bangsa-bangsa membutuhkan kedamaian, ketenangan. Jadilah kita sarana untuk membawa damai. Dimuliakan. Haleluya. Engkau ada bersama kami. Engkau yang kami muliakan. Engkau yang kami tinggi-tinggikan. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar sementara terjadi. Yesus Tuhan, Haleluya. Kau Raja. Amin, 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 amin.
Ibu rohani, majulah ke depan. Dimuliakan, ditinggikan. Dari gedung gereja di tempat ini kami muliakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang pertama, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Di hari Natal ini kalau kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Hidup ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing boleh bersyukur, kami boleh dengar kebenaran firman Allah bahwa sesungguhnya kami tidak sendiri. Ada Engkau juru selamat kami, ada Engkau yang mengatakan kami jangan takut menghadapi berbagai macam persoalan di hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah suasana kerajaan Allah tetap menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengucap syukur di dalam segala perkara. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu, kami percaya hikmat dari Allah tetap menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan lebih banyak lagi orang yang boleh datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, saatnya kami akan mempersembahkan persembahan di hari Natal ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami semua dengan berkat berlipat ganda. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu, dan kami akan memberi hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Telah lahir ke dunia. Lahir di dunia seorang anak kudus, datanglah
Sang lahir di dunia seorang anak kudus. Datanglah sambut dia, marilah menyembahnya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberi bagi kita. Terpujilah dia, Gloria, Haleluya, Gloria, Haleluya, Hosana bagi Raja. Seluruh bangsa akan bersuka sambut kedatangannya. Segala lidah akan mengaku Yesus adalah Raja. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga, terpujilah namanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ibadah kita siang hari ini sudah berakhir. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari kita katakan bahwa hanya Engkau Tuhan juru selamatku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, hanya Engkau juru selamatku, Engkau setia.
sangat peduli. Sangat peduli. Walau lewati Kadangkala melewati lembah. aku jadi tidak. Ada Immanuel. Ada Immanuel. Tidak tinggal. Yesus kekuatan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan yang bertakhta dalam penuh kemuliaan. Adalah Immanuel beserta dengan kami di berbagai macam pergumulan hidup, di lembah kekelaman apapun. Ada Immanuel, Allah yang beserta kami. Tangan Tuhan menolong, menyertai. Tidaklah Engkau tinggalkan kami sendiri, tetapi bersama Tuhan yang punya kuasa di sorga di bumi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih karena Tuhan menyertai ibadah kami dari permulaan sampai saat ini. Doa kami percaya kami masing-masing ditolong Tuhan, diberi roh keberanian, bukan roh ketakutan. Dan kami percaya kami dijadikan sarana untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya roh Allah membuat kami memiliki damai sejahtera untuk membawa damai. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, Tuhan tolong. Presiden kami, keluarganya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Pribadi Bapak Presiden, hikmati dia dengan hikmat surga. Mampukan, sanggupkan dia, kewibawaan Tuhan menjadi bagiannya. Pemerintah sampai dengan dekat dengan rakyat, kepala jaga, kepala desa, meweting, kelurahan, Tuhan menolong. Tuhan pakai semuanya menjadi alat dari Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat bangsa kami. Demikian juga TNI Polri, Tuhan beri hikmat bagi mereka senang hati untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan, ketenteraman di bangsa kami, di desa-desa, di kota-kota. Lindungilah keluarga mereka TNI Polri dari segala virus, khususnya virus corona. Sehat-sehatkan mereka semua. Demikian juga para dokter, perawat, Tuhan tolong agar supaya mereka dalam perlindungan yang dari Tuhan, dari segala macam penyakit, bahkan dari segala virus, khususnya virus corona. Keluarga mereka dijaga, dipelihara, diselamatkan dalam nama Yesus. Beri mereka hati yang senang untuk melayani pasien yang ada di rumah-rumah sakit, di berbagai tempat, bahkan di puskesmas. Kami berdoa, Tuhan dengar derita doa orang-orang sakit di rumah sakit, di puskesmas, di rumah masing-masing, bahkan sedang di perjalanan, di darat, di laut, di udara. Tuhan dengar seruan doa dan kami satukan doa. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Terjadilah firman Allah, oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit telah disembuhkan. Yang susah, anggota keluarga meninggal, dihiburkan oleh Roh Kudus. Yang bimbang ada kepastian iman, yang berbeban berat dilepaskan, dibebaskan. Tertutup jalan, dibuka jalan Tuhan, kalau jalan kebenaran kehidupan. Ikatan dosa, ikatan setan diputuskan, dimerdekakan, dibebaskan oleh Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini, berkatilah kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami ada di gedung gereja, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ketika kami angkat tangan di depan hadirat-Mu Bapa, dan siapa saja yang mengikuti ibadah bersama kami percaya tangan Tuhan turun menjamah kami semua. Berkatilah kami semua dengan berkat kelimpahan menurut ukuran iman yang Kau karuniakan. Lindungi kami dari segala malapetaka. Dan kami percaya, kami katakan segala penyakit bernama tidak bisa menimpa kami. Marilah Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih dan penuh kemurahan. Berilah damai di hati kami. Damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran, memerintah hati dan pikiran kami. Dan kami percaya ada satu nama yang berkuasa di sorga, di bumi, nama Yesus yang menyelamatkan. Adalah Immanuel, Allah yang beserta pribadi keluarga masing-masing kami. Beserta jemaat Tuhan Philadelphia. Beserta semua umat-umat Tuhan di berbagai tempat dan
bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kami. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri tamatkan ibadah Natal Yesus Kristus, perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2020 tanggal 25 hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, kami akhiri tamatkan. Dalam nama Yesus kita nyanyikan pujian haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang, Pasti datang kembali. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Pasti Tuhan datang. Yesus mau datang kembali. Kami aminkan. Amin. Kami amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih kepada Koordinator Ibadah Raya Ibu Helda Lontan SPD, tim WL Singers di ibadah Natal Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Pemain musik Bapak Yuan Nuari, Palar SPD. Tuhan berkati Pak Yuan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian Tuhan berkati pimpinan-pimpinan ya yang hadir, wakil-wakil gembala, suami istri, sekretaris jemaat, suami istri, bendahara jemaat, koordinator rayon, dan berkati utusan dari rayon, ya, rayon eklesiat, Tuhan berkati rayon Narwastu, rayon Anugerah, rayon apa lagi? Immanuel, koordinator dan utusan-utusannya yang hadir, banyak yang di rumah, ya Tuhan memberkati kehadiran kita. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati semua yang telah mengikuti, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa yang di rumah, yang ada mengikuti tayangan ini. Tuhan berkati sampai pada anak-anak, puji Tuhan, dan siapa saja yang telah mengikuti ibadah bersama kami, Tuhan berkati. Dari kami keluarga gembala, keluarga pendeta Mawuntu Lementak mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. God bless all. Immanuel. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye.